Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang kegiatan coaching supervisi akademik. Saya memperkenalkan diri, saya Sutrisna dari SDN Negeri 2 Tanjung, Kota Tasikmalaya, dan rekan saya. Dan saya Ari Pramanakim dari SMP Negeri 8 Tasikmalaya. Dan rekan saya sebelah kiri, saya Arif dari SDN Panyingkiran Kota Tasikmalaya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Trisna, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak untuk sore ini. Alhamdulillah. Gini loh Pak, kita kan masuk ke praobservasi dulu ya. Oh ya, dengan nanti Bapak nanti kucing sama yang kuci itu. Nah, untuk sebelum kita melakukan kucing, saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oh ya, ya. Pada kucing hari ini itu coach dan kuci itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Ya, ya, siap. Nah, kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot Ya, pada kuci, ya. dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Oh ya. Diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah itu pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Pak Trisna adalah kompetensi apa nih yang Bapak Trisna nanti kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya, pada kegiatan coaching kali ini saya akan coba memfokuskan pada kehadiran penuh Pak. Ya, Kehadiran bagus, penuh. bagus. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berbobot atau bermutu itu. Kemudian fokus pada juga mendengarkan aktif. Oke. Ya, itu. Dan pertanyaan yang berikutnya yaitu kompetensi mana nih yang Pak Trisna kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kuci nanti? Kayaknya saya akan difokuskan kepada mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif mungkin yang disambungkan dengan mendengarkan aktif dengan rasa itu mungkin. Kemudian yang kedua dengan pertanyaan yang bermutu atau berbobot itu. Baik. Nah, selanjutnya kemudian pertanyaan yang terakhir nih ya Pak Trisna, Ya. indikator yang bagaimana nih yang Pak Trisna inginkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Secara indikator yang ingin saya dapatkan adalah saya mendapatkan solusi dari itu coachnya supaya mendapatkan solusi dalam pembelajaran atau masalah-masalah yang dihadapi secara mandiri. Itu saya akan mencoba menggali dari sana. Jadi menggali hasilnya adalah solusi-solusi atau ide-ide baru yang akan muncul dari coach tersebut. Iya. Demikian dulu ya Pak, nanti praobservasi kali ini, dan nanti Pak Trisna melakukan coaching terhadap coach, mungkin bisa nanti gitu ya Pak ya. Nanti saya akan mengobservasi ya, betul, terkait coaching nanti. Terima kasih. Itu ya, itu sepertinya mudah-mudahan Pak bisa Trisna. sukses Pak. Terima kasih. Siap. Yo, mari. Ya. Pokok gede yo.
Hai Pak Arif, apa kabar? Baik Assalamualaikum. sekali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Arif, alhamdulillah sesuai perjanjian kemarin kita bertemu di sini, kita betul sekali. sekalian aja ngobrol di sini ya Pak. Ya boleh boleh. Pak Arif, supaya lebih lancar ngobrolnya, langsung sajalah kita membahas apa yang kita akan obrolkan hari ini Pak. Oh begini Pak ya. Jadi saya itu kan kebetulan ada sedikit permasalahan ya Pak ya. Oh iya, iya. Nah, terutama tentang keadaan murid lah Pak. Mungkin biasanya Pak murid di sekolah lah. Maklum saya itu kan ngajar kelas bawah Pak ya. Ya seperti itu. Oh jadi Bapak itu ngajar sekarang di kelas bawah. Ya, Kelas kebetulan berapa tepatnya kelas 3 Pak? Pak sekarang Pak. Oh kelas 3. Ada masalah apa Pak? Jadi masalahnya cuma biasa Pak lah, masalah dengan anak-anak. Mereka kurang kedisiplinan Pak. Oh tentang Jadi si anak itu kedisiplinan. kurang disiplin ya. Jadi saat misalkan saya menerangkan, si anak itu malah main sendiri, mengganggu temannya gitu loh Pak. Oh iya. Kalau berarti seperti itu suka mengganggu temannya ya. Betul sekali loh Ah, Pak. Itu kayaknya menurut Pak Arif itu masalahnya dari apa sih penyebabnya Pak? Itu mungkin Pak ya, permasalahan anak itu mungkin saya pikir-pikir atau mungkin saya perhatian itu mungkin dari kebutuhan Pak ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi anak itu mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya Pak. Oh ya. Sehingga si anak itu melampiaskan ke teman-temannya di sekolah. Kayaknya seperti itu Pak. Jadi Permasalahan. ada potensi menurut Pak Arif itu ke atas dasar kekurang perhatian Iya, orang betul, tua. Pak. Oh, terus gini Pak, dampaknya tadi mengganggu teman-temannya ya. Teman-teman, betul sekali, Pak. Sejauh ini apa yang Bapak Arif lakukan untuk mengatasi itu? Ya untuk mengatasi itu Pak ya, mungkin saya udah berusaha, bahkan saya samarkan Pak ya. Jadi koordinasi sama rekan, namanya Ibu Aih Pak ya. Kebetulan Ibu Aih itu kan senior di kelas saya. Oh di sekolah iya saya. iya. Dia biasa mengajar di kelas bawah gitu Pak. Oh iya betul. Maka saya undang untuk memberikan pengarahan kepada anak supaya lebih memperhatikan. Barangkali dengan sifat keibuan si anak itu mungkin bisa lebih menuruti Pak. Oh jadi Memenuhi dengan kasih sayangnya. cara sikap keibuan. Hasilnya seperti apa Pak? Setelah Alhamdulillah. seperti itu? Ya alhamdulillah. Setelah saya undang Ibu Aik, jadi si anak itu mulai berubah sedikit-sedikit Pak. Ya udah mulai ada perubahan sedikit-sedikit. Oh gini. Jadi karakter anak itu mulai berubah. Iya. Jadi yang tadinya suka mengganggu jadi berkurang. Nah kalau misalkan gini, Bapak membayangkan, bukan membayangkan, mungkin melihat dan mengidentifikasi, itu sudah sesuai nggak dengan harapan Bapak itu? Sebenarnya itu udah hampir mendekati sesuai Pak ya. Oh iya. Nah, kebetulan kan misalnya itu saya akan menerapkan atau menginginkan suasana kelas yang ini Pak. Iklim kelas yang sangat kondusif, yang menyenangkan, kita pembelajaran yang berpihak pada murid, itu sebenarnya yang saya inginkan itu Pak. Oh ya, berpihak pada murid. Iya, betul Jadi sekali, Pak. dengan cara yang tadi Bapak lakukan itu, sementara ya sudah ada perubahan yang Ya, tapi belum sedikit-sedikit memuaskan. Kalau kita ambil dulu yang ini, Iya. skalanya kalau kita ambil skala berapa ini? Nah untuk sementara Pak ya, saya menerapkan di angka 6 uji Pak. Oh 6-7. Ya, 6 dan 7 Pak. Terus targetnya gimana Pak sekarang? Nah. Mau dinaikkan ke berapa ini Nah, tujuannya? untuk targetnya mungkin untuk ke 10 kan mungkin agak jauh juga Pak ya. Oh, Dari yang iya, dulu iya. sih. Mungkin saya akan menaikkan 8 lah Pak. Mungkin minimalnya itu untuk menciptakan suasana kedisiplinan kondusif itu mungkin ke angka 8 aja udah Oh ke cukup buat saya, Pak. 8. Oh berarti dengan cara membuat suasana yang kondusif Iya, dan betul, pembelajaran Pak. itu Iya. ide yang Bapak perkirakan akan bagus meningkatkan gitu ya. Iya betul sekali Bapak. Nah, menurut Bapak untuk membuat suasana yang menyenangkan itu idenya seperti apa caranya Pak? Oh idenya Pak ya. Jadi seperti ini Pak. Mungkin untuk kedepannya saya itu kan mau membuatkan keyakinan kelas Pak atau kesepakatan kelas. Oh dengan keyakinan Iya, kelas. keyakinan kelas. Mungkin yang awalnya sebelum begitu pertama kali masuk saya memberi pengarahan kepada anak dan menerangkan tentang tata tertib Pak ya. Oh iya. Tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Kemungkinan tata tertib itu kan sifatnya memaksa Pak ya. Oh iya Tidak betul, dibuat, betul ya. Nah, maka dengan seperti ini kita akan berubah membuat keyakinan kelas yang disepakati dan dibuat secara bersama-sama antara saya sebagai guru dan anak yang ada. Oh Nah, iya. nanti hasilnya itu akan disepakati bersama. Apabila ada yang melanggar, kita harus saling mengingatkan gitu Pak. Oh jadi Yang saya idenya itu dengan cara membuat suasana itu dengan keyakinan kelas. Iya, betul sekali, Nah, Bapak. yang dibuatnya bersama-sama. Sama-sama. Oh seperti Pak. itu. Gini Pak,
kita melakukan sesuatu itu Ya, kan betul. berdasar kemampuan Iya, kita. betul Bapak. Nah, kira-kira ada nggak kemampuan atau kompetensi Bapak yang bisa digunakan untuk itu? Ya, untuk kompetensinya mungkin ya saya memberdayakan antara itu Pak ya. Mungkin untuk keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama, nanti hasilnya dikerjakan bersama-sama. Apabila mungkin hasil itu kurang maksimal, maka saya akan berkoordinasi dengan dengan pihak kepala sekolah Oh, dan iya. juga guru rekan guru yang lain untuk membantu menciptakan iklim sekolah yang sangat kondusif itu Pak. Berarti Tadinya. Bapak udah mengikuti pelatihan sebelumnya? Alhamdulillah Bapak, ini Oh. saya udah mengikuti pelatihan dan ini tinggal menerapkan. Oh, tinggal menerapkan aja, saja. Bapak. Jadi Iya. pada dasarnya Bapak sudah punya kompetensi di sini. Insya Allah Ya. Bapak akan saya kembangkan. Oh, iya betul. Karena kan ini saya baru tahun ini aja Pak ya yang mengajar di kelas 3. Mungkin pengalaman biasa saya di kelas atas pun mungkin masih itu Pak. Untuk belajar ke bawah itu mungkin masih si Iya. anak itu harus perlu kasih sayang penuh masalah seperti itu. Saya harus lebih banyak belajar lagi Pak. Oh ya, begitu ya. Pak, kalau saya pahami tadi, Ya. mungkin konfirmasi dengan Bapak, Ya. takut salah juga. Gini, Bapak punya ide yang pertama membuat keyakinan kelas. Betul, Nah, Pak. mungkin ada ide lagi yang lain. Ya untuk sementara itu mungkin saya akan mencoba menerapkan itu dulu Pak. Oh, jadi fokus Ya, ke situ. fokus ke situ dulu. Oh iya, boleh. Iya, Fokus betul ke betul. keyakinan kelas dulu Pak. Ya. Gini, untuk menerapkan keyakinan kelas itu, bagaimana Bapak bisa menjamin itu bisa dilaksanakan, Pak? Ya mudah-mudahan Pak, karena kan dengan keyakinan kelas itu kan kita ciptakan bersama. Oh ya, Kita oh buat iya bersama. betul, bersama. Ya kita kesepakati bersama Pak. Mm-mm. Jadi untuk kelas 3 ini saya tidak akan banyak-banyak menerapkan keyakinan kelasnya Pak. Mm. Jadi saya hanya ingin menerapkan 5 keyakinan kelas saja. Oh ya, 5 keyakinan. yang bisa disepakati. Di antaranya mungkin seperti hidup bergotong royong, saling rukun, supaya iya. tidak saling menjahili Pak ya. Oh iya. Nah, itu mungkin datang tepat waktu. Wah, itu bersosialisasi atau mungkin memiliki jiwa sosial. Oh iya, Nah, mungkin iya. diantaranya itu yang akan saya terapkan Pak. Jadi- sehingga anak itu memiliki sifat dan karakter yang berbaur, bersosialisasi, tidak mengganggu lagi, rasa disayangi, rasa itu mungkin itu yang saya ingin saya terapkan Oh sekarang. iya. Jadi akan menerapkan dengan cara itu. Iya, betul Nah, sekali. gini ya, mungkin saya ingin pastikan aja dulu. Kira-kira kapan ini melaksanakannya, Pak? Nah, insya Allah Pak ya, ini kan baru akhir bulan ya Pak Ya, ya. ya. Akhir bulan saya akan secepatnya membuat kesepakatan kelas. Besok mungkin awal-awal bulan September Pak ya. Ya. Insya Allah bulan September akan saya terapkan secara bersama-sama tentang kesepakatan kelas itu Pak. Oke, baik. Jadi akan segera dilaksanakan Iya, bulan akan September itu. Ya, insya Ya, Allah. nanti kita ngobrol lagi, Pak. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak menerapkan keyakinan kelas, ada kabar buat saya. Oh, iya, siap, Dan nanti Pak, saya siap, ngobrol Pak. lagi buat tambahan informasi. Oh iya, iya, Pak. Mudah-mudahan ada perkembangan. Gini Pak, mungkin untuk yang terakhir ini ngobrol, kita memang waktunya masih panjang betul, juga. Saya ingin tahu Pak, apa yang kita dapatkan hari ini setelah ngobrol ini? Oh, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah saya dapat pencerahan, Ya. saya dapat menemukan solusi-solusi yang baik Pak ya, mungkin ide-ide yang baru. Yang tadinya mungkin untuk mengatasi masalah anak itu sangat planning sekali Pak ya. Dengan berbincang dengan Bapak, alhamdulillah dapat solusi dengan membuat keyakinan kelas tadi yang insya Allah hasilnya akan maksimal dan menciptakan iklim kelas yang kondusif Pak. Itu Oh, mungkin yang iya, saya iya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai ya Pak ya. Oh, iya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya ada keperluan nanti dengan rekan-rekan yang lain. Saya permisi Oh, dulu. iya Pak, terima kasih. Ya, atas mari waktunya. Pak. Ya, Yo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sutrisna, tadi kita sudah melaksanakan coaching dengan Pak Arif. Pada saat tadi diskusi yang Bapak lakukan sangat bagus sekali, mengungkap berbagai macam potensi dan juga indikator-indikator yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan hal itu, saya sebagai observer pada kesempatan kali ini ingin menanyakan nih Pak nih, terkait dengan yang Bapak tadi lakukan. Pertanyaannya yang pertama, apa saja nih yang Bapak lakukan pada saat coaching tadi, indikator-indikator ketercapaiannya nih terkait dengan coaching yang tadi Bapak dan juga Pak Arif yang lakukan Pak. Silakan Pak. Terus terang sebagai bentuk yang saya rasakan mungkin dalam proses itu, yang pertama saya merasa untuk alur Tirta itu kayaknya sudah terpenuhi dengan baik. Iya, iya. Kayaknya sudah sesuai alurnya dari mulai
kita menanyakan tentang tujuan kegiatan coachingnya, kemudian kita menyelidiki atau menggali masalah-masalah yang ada, permasalahannya, kemudian sampai menggali ide-ide yang dikeluarkan oleh coachingnya itu, sehingga akhirnya juga tadi sudah sampai tahap bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi coaching. Kayaknya untuk alur tirta menurut saya itu sudah terpenuhi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, yang tadi karena saya memang dari awal kan kita mengharapkan itu yang difokuskan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah. Gitu. Nah, tadi sudah berusaha saya sampaikan, entahlah mungkin nanti penilaian Bapak apa memang masuk atau tidak itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dari mendengarkan aktif. Memang saya berusaha semaksimal mungkin itu dalam posisi mendengarkan aktif. Nah, untuk mendengarkan aktif kan dibutuhkan beberapa hal, yaitu yang pertama mendengarkan dengan rasa, kemudian juga kehadiran penuh dalam posisi itu. Jadi untuk saat itu saya merasa saya berusaha semaksimal mungkin, dan tadi saya merasa hadir dengan secara penuh di situ. Nah, tapi mungkin nanti penilaian dari Bapak sebagai observasi mungkin terlihat kekurangannya apa. Saya mohon evaluasi juga itu ya. Nah, itu mungkin harapan yang sudah saya lakukan. Ini menurut saya alhamdulillah kayaknya udah tuntas deh, gitu ya, sesuai harapan gitu. Iya, memang terlihat dari diskusi yang Bapak lakukan tadi, alur tirtanya sudah sudah tercapai. Indikator-indikator yang ada di dalamnya juga sudah tercapai, alurnya sudah teruntun dengan rapi, baik itu dari tujuannya, identifikasinya, terus lagi aksi-aksi yang Bapak lakukan, terus strateginya seperti apa, dan juga tanggung jawab terhadap diskusi, dan juga potensi-potensi ataupun langkah-langkah yang digali, potensi-potensi yang digali pada saat terjadi diskusi tersebut tadi sudah berjalan dengan lancar gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, yang kedua nih, kompetensi ataupun hal-hal yang ingin dikembangkan nih ya, berdasarkan dari coaching yang tadi Bapak lakukan, seperti apa nih Pak yang akan dikembangkannya ini? Sebenarnya yang memang harus segera dikembangkan itu bagaimana mengefektifkan waktu, kemudian mengefektifkan cara kita bertanya, pertanyaannya supaya lebih bagus, maksudnya lebih berbobot. Kemudian juga ini yang paling saya takutkan di sini terkait dengan prinsip-prinsip coachingnya. Prinsip coaching itu kan salah satunya adalah kesetaraan. Nah, kemudian yang satu lagi pertanyaan yang berbobot itu ada juga. Situ. Ya, itu takutnya ada sesuatu yang kurang pas. Tapi mudah-mudahan sih saya rasa ini untuk yang tadi kayaknya udah pas. Nah, ini juga ingin digali dan dikembangkan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi. Jadi alur tirtanya tersebut akan lebih dikembangkan, lebih dipahami. Betul seperti itu. Dalam pelaksanaannya nanti gitu Pak, kalau ada diskusi lagi gitu. Iya, betul. Baik, baik untuk kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching bisa lebih baik lagi gitu Pak ya. Iya. Dan untuk observasi kali ini, pasca observasi kali ini kita akhiri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena sudah larut malam seperti ini, bisa mengobservasi bapak-bapak semua di sini. Adapun nanti hal-hal yang selanjutnya kita ada permasalahan ataupun angka kita diskusi lagi bersama-sama. Besar harapan diskusi atau observasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama atas waktunya udah membantu melihat apa yang kami lakukan tentang coaching. Iya, siap sama-sama Bapak. Ya, mari. Yuk.